Beberapa dari lo mungkin sering merasakan situasi di mana uang lo itu habis terus setiap akhir bulan. Tapi lo bingung, dan akhirnya lo pun bertanya, kenapa ya uang gua bisa habis? Emang gua ngapain aja? Nah, kalau itu yang lo rasain setiap bulannya, maka lo ada di video yang tepat. Video ini akan membahas tentang salah satu cara mengatur keuangan yang bisa lo adopsi, yaitu 50-30-20 Principle, atau prinsip pembagian keuangan jadi 50%, 30%, dan 20%. Prinsip ini juga seringkali disebut sebagai the balance money formula. Sebenarnya mengatur keuangan itu ada banyak caranya, tapi kali ini gue bakal fokusin ngebahas tentang prinsip 50-30-20 ini. Ngomong-ngomong tentang 50-30-20 principle, sebenarnya ini adalah formula yang bertujuan agar kita bisa save money sambil tetap menikmati beberapa kemewahan. Jadi berapapun gaji lo, harusnya sih prinsip 50-30-20 ini bisa membantu lo untuk save money sambil tetap menikmati hidup. Nah, gimana sih caranya? Sesuai dengan namanya, prinsip 50-30-20 itu pada dasarnya membagi pengeluaran lo ke dalam 3 kotak, yaitu kotak 50%, 30%, dan 20%. 50% dari pengeluaran lo digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang nggak bisa diganggu-gugat, seperti biaya makan, bayar kosan, nyicil rumah, dan kendaraan. Dan itu ada pulsa, internet, listrik, dan lain sebagainya. Nah, 20% dari pengeluaran lo itu digunakan untuk menabung atau investasi. Misal seperti tabungan emas, reksadana, deposito, dan sebagainya. Dan terakhir, 30% dari pengeluaran lo digunakan untuk membeli hal yang lo inginkan. Hal yang diinginkan adalah sesuatu yang gak kita butuhkan, tapi pengen kita beli. Misalnya ngabisin uang buat hobi, nonton film, makan enak, dan lain sebagainya. Kalau menurut pencetus prinsip ini, yaitu Warren dan Tyagi, lo gak boleh spend kebutuhan dasar lo lebih dari 50% pemasukan lo, biar lo bisa hidup enak. Kenapa sih harus 50% angkanya? Well, sebenarnya gak harus banget 50% sih. Cuman ya fenomena di US itu polanya emang orang-orang ngabisin duit lebih dari 50% biasanya. Cuman buat kebutuhan dasar doang. Dan buat kebutuhan doang pun bisa jadi nyampe 90-100%. Bahkan lebih dari jumlah pengeluaran mereka dengan menggunakan kartu kredit. Belum lagi cicilan student loan yang mereka harus bayar, yang tentunya sangat amat banyak. Karena di US juga rata-rata orang dewasa perlu membayar student loan dari duit yang mereka pinjam buat kuliah sarjana. Kenapa prinsip ini bisa berhasil sih? Karena lo udah punya 3 kantong berbeda di awal. Ya, kata kuncinya adalah membagi penghasilan lo di awal, supaya emang benar-benar kepisah dan gak kepake. Lo bisa ngebaginya pakai rekening, atau pakai amplop, atau pakai apapun itu. Yang penting pastiin aja bahwa duit lo itu udah benar-benar kebagi. Jangan sampai duit di kantong 1 kepake buat kantong 2. Berikut ini adalah beberapa tips biar lo bisa berhasil melakukan prinsip keuangan ini. Pertama, hitung pemasukan bersih lo setiap bulannya. Pemasukan ini bisa dari gaji lo setiap bulannya atau uang jajan dari orang tua lo, kalau emang lo masih dibiayai oleh orang tua. Kedua, siapkan alat-alat yang diperlukan, bisa amplop, tempat penyimpanan uang, atau rekening bank. Jika menggunakan rekening, buatlah rekening khusus untuk kebutuhan, rekening khusus untuk tabungan, dan juga rekening khusus untuk keinginan. Ketiga, pisahkan uang tersebut sesuai dengan tempatnya. Pastikan uang tersebut tidak akan terpakai setelah lo pisah. Kalau misalnya lo bikin rekening baru, misal untuk tabungan, coba aja untuk jangan gunakan ATM. Atau lo bisa coba batasi limit penarikan. Intinya, jaga agar lo tidak mudah menggunakan uang tersebut. Keempat, sesuaikanlah. Kalau emang lo bisa nabung lebih banyak, ya kenapa enggak gitu. Atau kalau emang penghasilan lo sedikit, ya nggak apa-apa untuk ngasih needs lebih dari 50%. Toh sebetulnya prinsip ini juga nggak sesaklek itu, dan bisa lo sesuaikan tergantung dengan kebutuhan lo. Nah, begitu sih cara mengatur keuangan sesuai dengan prinsip 50-30-20.